Oke, monggo Bu, udah jam 7:30 lebih, monggo udah saya rekam. Silakan. Monggo Pak Selamat atau Bu Sri membuka kegiatan. Oke. Aja nggih, nggih. Iya dibuka. Monggo silakan. Sesuai dengan itu jadwal di grup. Siap. Jadi kita mulai nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dalam rapat kali ini, nggih. Walaupun baru berlima nggih. Tidak apa-apa, lanjut aja. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kebersamaan ini. Semoga. Selamat datang Bapak Ketua. Posisi di mana ini? Sementara ya. Oke. Sementara saya mendengarkan dulu nih, tak lama sih. Siap. Lanjut nggih. Oke. Semoga Allah memberikan keberkahan pada langkah kita semua dalam menjalankan koordinasi membahas CP dan ATP. Karena 78 mungkin sudah ada gitu ya. Adapun susunan acara pada itu pembukaan, kemudian yang kedua adalah ketua. Kebetulan Bapak Ketua sudah ada, jadi kemudian yang ketiga adalah diskusi CP dan ATP Informatika kelas 9. Kemudian yang keempat keputusan dan ATP yang kemudian yang kelima waktu pada malam hari ini. Selamat datang Pak Suhin. Mulai acaranya bersama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu. Acara yang kita menunggu Bapak Ketua sambutan atau bagaimana ini? Kalau boleh sambil nyetir nggak apa-apa, Wis. Hati Pak Ketua. Siap. Oke, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya secara pribadi mohon maaf karena kondisi saya harus dalam perjalanan ini. Yang pertama marilah kita bersyukur Bapak dan Ibu, kita masih diberi kesempatan untuk saling bertemu walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua diberi kesehatan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, seharusnya di minggu ini atau nanti setelah ini kami mohon Bu Cici ataupun Pak Selamat merencanakan untuk menjadwalkan kapan MGM yang perlu dibagikan dan perlu pembahasan secara detail. Pada malam hari ini kami mohon semua yang hadir di rapat ini dapat memberikan kontribusi terkait dengan ATP atau CP yang baru sesuai dengan perintah dari kementerian bahwa di kelas 9 ada perubahan ataupun ada CP baru yang perlu kita bahas di malam hari ini. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa informatika ini menjadi mata pelajaran yang sangat ditunggu oleh kementerian, mempunyai perubahan yang signifikan pada pendidikan khususnya di kurikulum Merdeka. Saya baru mengetahui kemarin pada pertemuan di kementerian
walaupun bukan dalam konteks pendidikan di kurikulum, tetapi dalam konteks apa saya datang ke kementerian, tapi beberapa kali ketemu dengan teman-teman di Dikdas di bidang pembinaan SMP di kementerian itu menyampaikan bahwa nantinya melalui informatika perubahan besar kurikulum di Indonesia itu gimana? Tidak dengar. Cukup jelas kok. Jelas ya? Jelas. Ya. Jelas, Pak. Oke. Saya ulangi bahwa pada saat kemarin kami ketemu dengan Pak. Gimana, Mas? Jelas, Pak Faridin. Teman kami di kementerian itu bahwa melalui mata pelajaran informatika diharapkan ada perubahan besar yang terjadi untuk kurikulum merdeka, dan dikatakan bahwa informatika itu adalah transformasi terbaik untuk kurikulum merdeka. SMP kami di SMP 2 Brebes mungkin sebagian dari di Bapak dan Ibu ada yang sebagai pelaksana sekolah inti transformatif gitu. Salah satunya adalah perubahan di kurikulum di mata pelajaran informatika. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, demikian yang nanti saya sampaikan sebagai awalan. Kami mohon Bapak dan Ibu serius membahas terkait dengan ATP dan CP di mata pelajaran informatika. Saya kira itu sambutan dari saya. Mohon nanti dibahas secara serius. Nanti kalau saya sudah sampai di tempat, kita akan membahas bersama-sama. Tapi sementara ini, mohon maaf karena kondisi, saya akan mengikuti terlebih dahulu apa yang dengan bahas secara utuh dan secara detail. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ketua atas sambutannya dan awalannya. Mungkin kita lanjut ke acara ketiga, yaitu diskusi rencana CP dan ATP yang akan dipandu oleh Bapak Slamet Nurdin M. Waktu. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini kita bisa berkumpul di ruangan udara ya melalui Zoom seperti ini ya, dalam rangka untuk mempercepat percepatan atau kita bisa mendapatkan CP dan ATP dari Mapel Informatika yang saat ini memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa Mapel Informatika saat ini merupakan Mapel yang bisa menjadi sebuah transformasi gitu ya, transformasi terbaik pada Mapel Informatika itu. Nah, ini bisa menjadi perubahan besar pada mata pelajaran. Nah, mohon maaf mungkin ini mengganggu waktu teman-teman semuanya. Beberapa hari kemarin saya sempat rasan-rasan dengan Bu Nora, dengan Bu Cici. Ini teman-teman banyak yang bingung gitu terkait dengan CP dan ATP untuk Mapel Informatika, terutama kelas 9. Apalagi kita saat ini banyak sekali guru-guru informatika yang baru. Nah, ini alur pembelajarannya ini informatika seperti apa? Di grup informatika kan banyak chat seperti itu. Nah, kita sebagai pengurus ini malah bingung ini seperti apa alur CP-nya. Nah, maka saya rembuk rasan dengan Bu Nora ini bagaimana untuk menyikapi banyak masukan dari teman-teman. Nah, akhirnya sempat juga menghubungi Pak Ketua, mungkin Pak Ketua sibuk itu belum sempat komunikasi.
Nah, kemudian juga dengan Bu Cici pernah saya rencanakan untuk dari hari Sabtu kemarin itu hari Sabtu minggu ini untuk mengadakan MGMP ya Bu ya. Nah, tapi dikarenakan yaitu komunikasi dengan Pak Ketua masih terhambat karena sibuk, jadi belum terlaksana. Ya mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan lah itu bisa ada kegiatan MGMP, karena saya rasa ini cukup urgent ya, mengingat ini mumpung masih awal tahun pelajaran baru dan juga kebetulan seragamnya sudah jadi ya Bu Cici ya, yaitu jadi alhamdulillah sudah jadi sebetulnya minggu kemarin. Bisa istilahnya menarik minat guru informatika untuk bisa hadir di MGMP dengan adanya seragam yang sudah jadi, pesertanya bisa lebih banyak lagi dan tentunya masukan-masukan bisa lebih banyak lagi. Nah, kita kembali ke alur tujuan pembelajaran. Ini di sini kita belum merumuskan segera capaian pembelajaran, karena capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Kebetulan kita ada di fase D. Disusun untuk Pak mencapai kompetensi peserta didik. Salah. Mau saja dari saya. Kemudian juga kita perlu menyusun segera alur tujuan pembelajaran. Ya, untuk capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. Nah, maka alur tujuan pembelajaran atau ATP itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid, ya, agar dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kita perlu segera menyusun capaian pembelajaran dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, saya lihat dari kelas 9 saja yang urgent gitu. Tadi Bu Nora, kita santai saja gitu, Bapak Ibu. Di sini kita diskusi bersama. Pak Marion juga yang selalu update ini informasinya. Bu Nora tadi sudah mengupload tentang materi kelas 9 ya, meskipun PDF-nya belum ada ya Bu. Nah, itu mohon Bu Nora ditampilkan saja Bu, supaya kita bisa langsung ya. Selamat datang Bu, selamat bergabung yang mau atau jadi guru SMP 2 Jatibarang. Halo, Mau jadi guru SMP 2 Jatibarang. SK-nya udah jadi tuh. fokus dulu. Pengawas, monggo Ibu pengawas. amin. Bapak share langsung ya. Mantap, tadi stay aja. Pengawas apa guru SMP 2 Jatibarang? Ya, sebentar. Saya kira Bu Nora yang mau share itu loh. Saya tunggu. Ya, wis sesuai. Saya share saja dari PDF langsung. Ini nih saya kelihatan. Mana sih tadi? Oh ya. Ya, ini ya. Kelihatan Bu? Tidak terlihat, pulang jelas di Zoom lagi. Nah, sesuai data dari sini. Yang pertama itu berpikir komputasional. Berarti kita langsung saja untuk materi ini. Yang pertama urutannya sepakat nih, berpikir komputasional. Yo. Sepakat ya. Maka kemudian kita ambil ya dari struktur data. Ini poin A, B, C diambil semua atau bagaimana? Satu saja Mas. Ambil semua ya. Satu saja. Berarti yang struktur data atau algoritma. Sebaiknya di posisi kalau kita dari kelas 7 kan sudah ada tuh. 3 kelas 7 itu membahas tentang algoritma Ya atau sudah. struktur. Kemarin kalau salah kelas 8-nya sudah ada yang struktur data itu. Berarti kita langsung ke ekspresi dan operasi logika ya. Ya. Algoritma saja.
Gimana Pak Herkus? Algoritma. Algoritma, berarti sepakat di algoritma. Berarti berpikir komputasional, kita ambil poin hanya algoritma ya. Iya. Oke, sepakat ya. Oke, selanjutnya ke aduh. Bu Cici dicatat Bu. Cilah maling catatannya lah. Siap, oke. Sekarang fokus. Kalau poin yang kedua ini teknologi informasi berarti gimana Pak? Aku aja fokus. Oh iya. Poin kedua ya, ini berarti sepakat tentang teknologi informasi dan komunikasi ya materinya. Nah, berarti kita membahas tiga poin ini apa bagaimana kita ngambil salah satu? Apa dua? Yang TIK Pak, yang TIK Pak. Yang TIK berarti yang integrasi konten aplikasi perkantoran. Terus Kemudian yang blog dan blog. Berarti 3 poin itu. Saya ulangi ya, yang poin A integrasi konten aplikasi perkantoran, yang B blog, yang C blog. Iya, Pak. Ini masih sebelum PTS Pak, sebelum PTS. Sebelum STS lah. Iya. Antara integrasi aplikasi perkantoran itu kan lebih variasi pada Office, kemudian juga ketika harus dengan internet itu kan sambungan dengan Google Office ya, apakah itu Google Doc, Google Pet dan sebagainya. Itu bagus tuh untuk anak-anak. Tetapi enggak ada tetapinya, ini belum selesai. Tetapi kemarin pada saat di kementerian itu lebih didorong pada kreativitas dan kapabilitas anak-anak, yang artinya berarti posisi vlog ataupun ngeplog ya. Ya, menjadi hal yang dibutuhkan. Tetap kondisi yang lainnya bahwa vlog untuk daerah-daerah itu apakah bisa menyesuaikan atau tidak gitu loh Mas. Ternyata untuk vlog berat menurut saya. Ya, artinya berarti bisa dilakukan. Secara konten berarti aplikasi perkantoran itu dipakai, tetapi posisinya pada saat tertentu itu bisa divlogkan. Jadi tiga-tiganya itu penting. Makanya tadi yang di BKU berpikir komputasional itu di BK itu hanya satu, karena nanti yang di TIK-nya itu yang akan kita perdalam. Restoran itu kita akan memfokuskan pada TIK-nya saja, tapi BK-nya itu sebagai dasar kita berpikir begitu. Bapak Ibu, usulannya. Setuju Pak, sesuai dengan Pak Ketua. Malam. Ya. Begini, aplikasi perkantoran itu kan berarti nantinya akan digunakan anak-anak dalam pembuatan laporan kalau nanti kita berpikir pada project based learning, atau ketika kita berpikir pada problem based learning juga aplikasi perkantoran itu sebagai medianya. Nah, untuk kreativitas anak itu lebih pada posisi vlog itu mengajarkan anak-anak untuk belajar. Kemudian posisi vlognya untuk ekspresi dari anak-anak di media sosial, tidak kita larikan pada media sosial lainnya, tetapi pada blognya, apakah itu menggunakan blogger atau mungkin menggunakan itu site ya. Mungkin kementerian lebih mendorong pada Google Site. Nanti ya berarti untuk berarti yang tiga-tiganya itu diambil. ya. Tapi kan itu ada
dulu, kita masuk. Selamat datang Pak Ahmad Fatani, selamat bergabung. Pak Kepala Sekolah. Ngaji gue Pak Tony. Berarti yang itu Pak, kan sebelum mid-nya algoritmanya hanya satu. Apakah yang sebelum mid dimasukkan satu gitu biar balance? Misalkan algoritma yang tadi ditambah dengan yang perkantoran, terus setelah mid-nya baru itu. Ya boleh. Blog sama blog gitu. Materi. Oh, kelas semester 2-nya kita belum tahu ya. Semester 2-nya belum tahu. Belum Bapak. Masih mid ya, masih mid ya. Masih mid. Kita bahas yang ketiga. Apa putusan dulu ini yang konten kedua ini gimana? Ini sebelum mid, jadi selama 3 bulan itu kita bicara algoritma sama perkantoran. Jadi setelah mid 3 bulan berikutnya blog dan blognya begitu. Berarti Cukup poin itu aja. Oh iya. Bentar. Gimana? Kalau kita lihat dari buku yang ini kan yang ketiganya ini algoritma dan pemrograman, ada Scratch dan Blockly-nya juga ini tetap harus disampaikan kayaknya Pak. Pak Moderator. Oke, silakan Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyela. Ini mau sekedar apa namanya usul atau bukan usul apa namanya menyingkronkan saja yang ditampilkan yang ada di layar di share screen ini sudah berdasarkan apa, maksudnya itu dasarnya dari mana, mau mengambil berpikir komputasional, ada teknologi informasi komunikasi, ada bab 3 ini dasarnya dari mana, makanya dari apa menggunakan panduan dari permen yang lama atau yang terbaru atau gimana. Kalau nggak salah itu kalau berdasarkan CP terbaru itu isinya bukan ini kayak gitu. Mau cross-check saya salah juga. Gimana Pak Subhan? Barangkali cek pada apa namanya yang terbaru. Kalau yang Buku siswa apa bukan? Bukan. Buku siswa. Berdasarkan salinan keputusan ke BSKP itu yang terbaru itu kan berdasarkan nomor 32 HKR 2004 tentang capaian pembelajaran pada anak usia dini jenjang pendidikan dasar. Itu kan kalau tidak salah untuk capaian pembelajaran itu kan sudah diringkas, kalau nggak salah hanya ada 2. Ya, literasi sama berpikir sama literasi digital. Oh. Nah, iya. Aku memang fokus ini baru sampai ya. Artinya Ya, nanti yang ini apa ya? Ya. Yang ini ya Pak. Oke, pasukan ini ya. Iya. coba dilihat. Nah, coba dilihat di bagian halaman ya. Nah, ini. Teman-teman bisa melihat ya kondisi itu. Tadi fokus sih, nggak fokus. Bisa dilihat di halaman 240. 240. Iya. Oh, ini elemen-elemennya. Ya, itu D, berarti 238 ya. Yang D itu capaian pembelajaran untuk fase D. Ya. Ya kalau kita mengacu dari surat ini memang hanya 2 elemen ini, komputasional dan literasi digital. Nah, sampaikan Pak Herkus itu yang apa tuh tadinya itu mengarah ke literasi digital kayak blogging itu literasi digital itu. Sambil lihat pada CP-nya juga ya. Itu apa ya? Ini baru ya ada CP-nya karena masih di permen ya, jadi kan bentuknya masih umum kayak gitu. Intinya ini ada 2 permen
ada 2 elemen aja. Aslinya kan berpikir komputasional, literasi digital, kemudian ada analis data dan algoritma dan pemrograman. Nah, di situ kan yang ada CP-nya itu hanya di berpikir komputasional sama literasi digital. Nah, yang analis data itu di-strip, yang algoritma dan pemrograman juga di-strip, artinya juga nggak ada, hanya ada 2. Nah, itu. Betul. Artinya berarti literasi digital itu berarti kata blog ya. Bisa ke sana, betul sekali. Bisa ke Nah, untuk membuat Berarti poin itu tadi aplikasi perkantorannya nggak perlu berarti Pak. itu perlu tinggal di digital. ada Aplikasi ini. perkantorannya Betul Pak, ini ya coba kita bacakan dulu nih ya. Yang literasi digital ya, peserta didik mampu memahami cara kerja dan penggunaan mesin pencari di internet, mengetahui kredibilitas sumber informasi digital, dan mengenai ekosistem media press digital, membedakan fakta dan opini, memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, kemudian presentasi, serta analis dan interpretasi data. Berarti 3 aspek, Word, Excel, PowerPoint. Dari itu saja nih bisa dirumuskan ke sana. gini, tadi kan apa namanya? BK-nya sudah jelas ya. BK-nya 1 sudah, algoritma. Kenapa kita memilih algoritma? Karena nantinya yang ini berarti ya. sebagai dasar langkah berpikir kita. Jadi prosesnya sampai itu. Kemudian di apa namanya yang tadi literasi digital tadi, apa namanya perkakas perkantoran, ya panjenengan nanti bisa buat ketiganya boleh, salah satunya boleh, tetapi jenengan juga mengenalkan terkait dengan Google Dokumen, Google Sheet, kemudian Google PPT. Slide. Ya, yang karena posisinya selain pada Word, Excel dan PowerPoint, beberapa sekolah juga sudah mulai masuk pada pengalihan ke Chrome. Yang di Chrome itu pasti apa namanya menggunakan perkakas kantoran yang dalam tanda petik ya, itu digitalisasinya adalah digitalisasi berbasis internet. Mana? Aku masalahnya pakai HP nih. Menyampaikan Bu Sri. Bu Sri. Yang mana? Murah. Yang mana? Maaf. Materinya dari Kalau ini nanti yang disampaikan untuk PIK bisa saya di kantoran aplikasi saran. Kemudian nanti blog dan itu setelah materi nah kan kalau lihat saya udah hadir olah-olah kalau mau seperti itu nanti kita lihat banyak saja yang bola-balik halaman ini sudah selesai halaman berikutnya nanti pertemuan selanjutnya kalau itu sudah balik lagi ke halaman kalau kita selesaikan dari yang bapak tadi rasanya diselesaikan dulu satu algoritma mereka yang itu baru nanti diulangi jadi jangan tunggal Pak Ketua. Pertama adalah algoritma ini, algoritma
3 kali pertemuan ya, itu paling mungkin 4 kali lah dalam 1 bulan sedikit. Kemudian apa nanti kantoran itu bisa terjadi 2 bulan untuk Excel ataupun apa namanya PowerPoint. Tetapi harapannya ketika panjenengan memberikan itu dikenalkan juga buat Excel ataupun PowerPoint yang berbasis Google. Itu satu semester. Kalau nyanya itu belum selesai, toh CP-nya sampai diberikan berarti toh CP-nya sampai diberikan di semester semester yang pertama, keduanya itu kita melanjutkan teman-teman itu plus blog-blognya. Nanti pada MPB misalnya kita akan tolong nih dengan target sumber pembuatan blog, apakah blognya menggunakan WordPress atau menggunakan website, nanti kita buat video gimana Ya, cuma kita catatan aja Pak Ketua. Tapi menit itu selesai sampai seperti itu. Belum selesai ternyata matnya sudah melebihi soal matnya melebihi materi yang tidak disampaikan seperti itu. Terima kasih. ya. Monggo yang lainnya. Kan dari tadi saya ikut menyambung Bu Sri, mungkin Bu Sri Mulia atau apa nggak yang tanya siapa sih yang bertanya tadi? Ini Bu, saya mau lihat ini. Iya, Intinya Bu Sri itu dikumpulkan langsung poinnya. Tadi 1 bulan itu berarti tadi algoritma gitu. Ya, contohnya ini saya tulis saja di sini misalnya. Tadi kan yang pertama itu di algoritma gitu ya, Pak Erbus ya. ya betul. Algoritma. Nah ini berarti kita kesepakatan berapa kali pertemuan? Algoritma itu paling banyak 4 kali. Kali berarti 4 kali 3 jam gitu. Ya, 4 kali. Paling banyak itu 4 kali 3 jam gitu ya. Nah, kemudian yang keduanya berarti langsung ke pengenalan aplikasi digitalnya apa? Aplikasi digital itu tadi menggunakan Microsoft, menggunakan Word, Doc, umpamanya gitu apa bagaimana? teman-teman mau menggunakan ada perbedaan walaupun tidak full ya. Kalau mengarah ke literasi digitalnya mungkin sih lebih ke online. Oke. Lebih ini sih tadinya ya online, mencari gambar ya online gitu kan. Berarti berapa kali Kali ya, 4 kali. Google Doc 2 kali apa ya ini? 4 kali Mas, 2 kali. 4 kali Google Doc kan aspeknya kan banyak, ada spreadsheet, sorry ini doc ya. Ya, nanti sheet-nya
dia juga 4 kali, Google Sheet-nya 4 kali. Terus 4 kali, oke. Kalau itu Google apa? Slide ya. Google Slide berarti berapa kali ini? 4 kali. Enggak lah, tapi so. 10 ya. Google Slide itu sih ya, enggak usah. Nanti Usah Google ya. Slide-nya ya. Dari link dari Google Sheet itu aja mungkin bisa dimasukkan. Berarti cukup sampai ya, ini anggap saja ini mid gitu. Seperti ini Bu Kus ini jelas Bu. Jelas. Nah, itu maksudnya mungkin Pak. Setelah ini berarti langsung ke Google ya presentasi sama Google Slide. dengan Google presentasi. Google Slide itu Pak. Slide ya. Nah, ini apa kali apa Ya, cukup 4 kali. Google-nya juga ya Pak Sule. Itu bisa ditambahkan anu aja. Ini mungkin bisa masuk ke sini mungkin Google Slide itu tidak. Berarti sama sheet gabungnya. Slide Kalau saya berarti Kom itu ya betul. Sheet form tadi yang sampai STS. 12-an ya. Ini iya ini yang tadi kan jamnya segitu tadi. Kalau form itu kan harus disediakan tambahan, jadi fokus ke sini formnya itu nanti include di sana, jadi sekitar ini form itu kan jalur membuat itu kan ada di belajar di sini ya. Slide 2 kali 3 Ya, cukup. jam berarti 20. Nah, sekarang ini langsung Selesai. ya selesai tuh. Masalah sisanya belum tahu. Pak Mariono. Ada sisa biasanya kan sampai 10 sampai 12 kali pertemuan ya kan, biasanya 1,5 satu mid semester itu 1,5 kali pertemuan. Semester itu kan 20 sampai dengan 20 pertemuan.
kita juga perlu walaupun kemarin sudah dikenalkan ya. Ada Google Slide dengan karena akan ada ketertarikan dan keterkaitan garis antara tanpa dengan blognya kan umpamanya membuat rekaman blog itu kan di site ini kan ya bukan blog itu blog kita buat ada blognya enggak yang paling penting adalah bapak dan ibu anak-anak kita punya belajar diri dengan belajar diri belajar diri tadi punya anak-anak bisa explore pada belajarnya tentang Google Slide sampai 100 giga 20 ke 30 apa itu yang punya siswa kita tadi ya 100 ya artinya kan udah 20 ya luar biasa ya oke nanti mari lokasi waktu ya Pak itu nanti apa jajan apa no laporan ini ya catatan ya nah dan tak pulang lagi urusan bingung kok ketika buku sudah jelas ya Bu ya nah ini maksudnya saya juga seperti itu Bu dari panjenengan sudah diwakilinya udah jelas ini ya selanjutnya berarti udah untuk kelas 9 cukup ya kita melangkah ke kelas 10 jadi udah di resume Bu Sudah di resume. di belakang layar sekolahnya tak datangi kok oke 11 itu terus kelas 7 Pak Herko ya sekalian kelas 7 berarti sama juga intinya tadi sama aja berarti literasi Pak Mariono kan bicara sama Pak Slamet ya berpikir komputasional lagi saya lagi berarti Pak Mariono tuh suruh ngurusi kelas 7 jangan bilang-bilang terus kau oke ini sudah disebutkan ATP-nya harus panjang ini nih Ya, nah tinggal melengkapi kirim. Miska siapa? Tanyain no. Diam. Pak Marino langsung ya maksudnya di mana lo langsung tuh Yes. Aku enggak apa ada jadwal ya enggak. Banyak banget sih.
Screen aja Bapak. Pak Solihin berkontribusi ya. Oke, siapa Marlena? Aku ikut. Soalnya kelas 8. Aku nang HP ya. Bung. Waalaikumsalam. Ya. Lah kamu kan materinya berarti yang ATP ini ya, tampil wis. Oke. Nanti coba saya share screen. Bayar Pak Mariono. Minta tolong terus. Ini Pak, ini yang kelas ya unjuk coaching sekolah Lia lah, kelas 9. Kalau ini 7. Nah, ini kelas 7 ya, semester 1. Ini kan yang kemarin. Nah, Sana. bareng. Barang. Kamu enggak. Kelas itu kelas 7 loh. Kelas 7 yang dasar. Makanya kan bilang Pak Solihin bantu. Dengar enggak sih kamu? Nggih. Nih, aku ikut ya. Ya, kalau tidak salah itu berarti ngambilnya ini apa komputasional ya, berpikir rasional dan algoritma itu ya, oke, untuk kelas 7. Jadi komputasional terus nyambung ke algoritmanya. Itu Enggak. Bukan lah. Komputasional langsung ke apa? Mengenal Ayo. Awas program posisi. ya, program dasar Enggak ya. dicatat nih. bisa Bingung nih Bapak-bapak gimana? Berpikir komputasionalnya betul. Di sana akan berpikir tentang algoritma berpikirnya itu yang kelas 7 tentang SOP, tentang prosedur itu betul. Yang berpikir komputasionalnya betul. Nah, yang keduanya uji sama Pak Mariono pikiran cuma kelambi bae. Yang keduanya program komputernya masuk ya? Nah, Ya itu yang kaitannya. Oke. Betul. Tinggal ini Pak Mariono. Ini disimpulkan langsung. Yang pertama berarti berpikir komputasional. Tapi dasarnya saja kan, hanya pengenalan. Ya pengenalan saja. Aduh, paning. Cek berpikir komputasional beda. Cara masak air, gitu. Ini perlu berapa pertemuan? Mas Subhan yang sabar ya, yang sabar Mas Subhan ya, yang sabar Mas Subhan. Ya kita lihat saja, kita tenang saja, Ini berapa kali? Berpikir komputasional yang dasarnya ya dua saja Pak, 2 kali 3 ya. Ya, itu kelas 7 loh Pak Olihin, kelas 7 loh ini, apa kelas 4 ya? 7 4 ya? karena ketika anak-anak baru dikenalkan tentang komputer, 3 ya boleh 3 ya. 3 kali 3 kali 3 ya. Ini Pak sekali 4 aja Pak, 4 nanti yang ke apa yang nyambung ke algoritmanya berarti 4. Oke. Ya, Tapi jangan selalu bikin roti ya. bikin Berpikir komputasional selalu bikin roti loh.
Nanti roti begini keluarnya begitu, begini keluar begitu doang nih pembelajarannya nih. Ya. Roti terus bertahun-tahun roti terus ada pikir kritis lah. Ya, nanti harus buat contoh yang berpikir kritis tentang berpikir komputasional. Terus yang kedua supaya Seluruh siapa kamu masih muda? Betul. Apa? Umur kita jauh. Lahir itu mah dapat duitnya. oke lanjut Pak Rohin berpikir komputasional terus. Tadi Nanti masuk ke ini ke algoritma prosedur apa algoritmanya gitu. Algoritma aja. berapa kali ini Pak? Ya 4 saja, 4. Berarti udah itu udah 2. Ya terlalu panjang deh. Ikannya berat. Pak Solihin itu kan debat. Kan lama. Kayaknya nanti setelah mid. Ya algoritmanya jangan di awal, nanti anak jeda kita Bingung dapat malah. algoritmanya. Oke, Jadi terus yang lebih pada fokus ke menyenangkan anak dulu. Satu mid semester 3 bulan itu buat anak senang dengan yang namanya pelajaran informatika. apa analisis data? Masa dari situ kan analis data dari apa kompetensi ke analis data. Bapak Ibu, mungkin bagaimana kalau setelah itu TIK, jadi memperkenalkan dulu alat-alat TIK itu apa, seperti itu. Nah, betul. Aku tuh mau tanya nih, pada saat sombongan dengan itu mencatat apa enggak coba? Notulen Bu. Oke, Maaf Bapak, saya hilang fokus pekerjaan. Lagi banyak banget ya Allah. Ampun. kita hanya menggunakan 2 biar gampang. Coba lihat tadi, siapa aja tadi mana Pak Selamat. Oke, bentar. Ininya. Bisa kelihatan apa? Bukan. Yang tadi ya elemennya boleh. Yang tadi yang itu kan Oh, iya. Bentar. Berarti yang jangan tadi ambil dari sekolah lain. Nah, itu dari 1, 2, 3, 4, 5 itu kemarin kita sepakati 2 saja biar tidak terlalu merepotkan. Kalau misalnya dalam masih di awal itu masih ringan, maka kita buat 3. Jangan ambil 3 dari situ. Kemarin itu 1 BK, 1 TIK, 1 SI. Analisis data sama algoritma di semester berikutnya. Oh iya. cenderung Coba lihat Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ya waktu di kesepakatan di Jatibarang ya. Jadi semester itu sistem komputer dan TIK gitu. Baru setelah mid harinya jaringan komputer. Nah, artinya begini, kalau BK-nya Ada jaringan bentar. betul. Maaf Bapak, benar berpikir komputasional dan itu aja tadi dan sistem komputer. TIK dan sistem komputer aja. Cuman 2 materi betul. Busri, BK-nya itu, Bu Cici, BK-nya itu sebagai dasar berpikir kita. Maka yang tadi SOP, yang mau bikin kue, mau bikin roti, mau apa itu dikasihkan di awal, kan begitu. Tetapi materi intinya adalah SK sama TIK. Tuh. Nah, di semester yang kedua, bukan. BK sama jaringan komputer dan internet. Gitu. Nah, analisis datanya di mana? Kelas 8 supaya kena semua.
dan lebih fokus. Nanti tinggal Mas Buan nih, nanti berikan advice terkait dengan itu. Apakah ini nyalai apa tidak? Sebelum kan kita hanya pada posisi fase dirinya saja. Fase kan yang penting semua capaiannya terpenuhi kan begitu. Iya. Kalau tadi sudah ketemu itu, berarti kan ada kemungkinan yang tadi analisis data kita fokuskan di kelas 8. Nanti Mas, ada analisis datanya Mas. Pertama, naikkan lagi yang semester 1. Nah, itu kan ada algoritma sama analisis data. Itu kita fokuskan di kelas 8. Excel fokus sama pemrograman Scratch. Walaupun di kelas 8 ada Scratch, apa di kelas 7 juga ada Scratch, kita berikan 1. Gitu. Mau maki-maki apa maki-maki Mariono kan maki-maki. Benar jelas benar. Benar ke hubungan suara benar. Begitu, monggo. Berarti ingat ya, Bu Cici ya. Bapak diulangi untuk kelas 8 ya, Bapak. Hah? Ini tadi yang Kelas 7 itu kan ya. jadi gini, setiap tahun itu BK-nya ikut ya. BK-nya ikut, berpikir komputasionalnya ikut. Karena sebagai dasar, sebagai kemudian kelas 7 di semester 1 itu TIK sama SK, sistem komputer sama informatika dan apa tadi itu. Kemudian SK ya, ini semester 1 Komputer ya semester 2 itu jaringan komputer dan apa tadi? jaringan komputer dan sistem komputer. Enggak, semester 2-nya BK, berpikir komputasional dan jaringan komputer. Oh, Dampak DSI, dampak sosial informatika. DSI. ada dampak. Iya, dampak sosial informatika. Karena itu yang paling tidak saya berikan informasinya ke anak-anak. Dampak. Sekarang kelas 8-nya Pak Mariono kalau memang menyebutkan di orang mulang kelas itu berarti mulang kelas dulu. 8 yang pertama. Pak Mariono. Ini masih ada di Nah, sekret sama algoritma dulu. Algoritma plus sekret. Algoritma dan pemrograman. Pemrograman. Semester berapa? 5. Semester 1 Mbok. Apa 2? Lihat, capaiannya dilihat dulu, capaiannya jangan lupa ada capaian yang tinggal, apa yang belum. Capaiannya dilihat. Karena ini berarti gugur karena ini aturan baru ya. Itu kelas 9 loh. Bapak kelas 8, Bapak. Mana? Hilang. Waduh, berarti kelas 8 dulu enggak tergawe kelas 9 dong. Yang tadi aja, yang tadi. Ya, yang ini. Nah, tadi itu. Nah, kan yang belum berarti apa tuh? Naik lagi. Sabar. Nah, ini SK sudah, TIK sudah. Nah, ini kelas 8. Ini nanti dulu. Nanti dulu, sabar tadi. Berarti yang belum kena adalah TIK-nya nanti kelas 9 atau tadi TIK-nya kan? TIK-nya kelas 9. TIK-nya kelas 9. Analisis data dan pemrograman kelas 8. Kemudian jaringan komputer kelas 10. SK kelas 7. TIK kelas 7. BK mengikuti semua itu ada BK-nya semua. BK di Nah, karena di kelas 8 itu
apa namanya pemrograman, bolehlah IPK-nya dikatakan tentang struktur data. Kita tadi kelas 8-nya ada IPK. Ya, struktur data. Ada masalah, ada. Ya, kok sebenarnya nanti kemudian dibacakan pertama posisi nanti dimasukkan itu apa namanya grup. Nah, ini yang menyampaikan betulnya Mas. Masih siapa kan masih bagian bagian menyampaikan informasi. Nanti saya rangkum disampaikan di grup apa aja materi ini. Ya, tapi ya. Kayaknya udah sepanang, banyak yang berpikir jadi Jadi kelas 9 udah komplit ya kelas 9. komplit. Ini kan tulis satu Semester 2-nya mungkin dibahas aja, Pak. iya, saya sudah Itu dengan Google dalam APP 9. Nah, tetap ada DSE dan PRP. kan ada. Lah yang PLB-nya itu ada nggak? Dan untuk di Ternyata kelas belum baru DSE. nah, berarti PLB-nya di kelas 8 satu lagi tuh tambahan. Selamat. Nah, berarti di semester 2 kelas 8. 7. Kelas 8 itu kelas 9 cuma 2 itu aja kemana-mana. kelas 8 berarti ini Tambah 1 setelah praktek PLB. Oke. karena begini, jadi PLB ataupun DSI itu kan materi paparan, materi informatika, materi eksplorasi anak. Jadi anak itu tidak untuk melakukan eksplorasi, melakukan pencarian kemana-mana. Iya, Pak Mariana, iya. Oh iya. Tapi ojo kae motong mesti. Kemarin lagi latihan motong mesti ukuran 14, 13. Misalnya kalau 13 kok jadi 14, malah protes. Sekolah diambil malah protes. Aneh Kemarin lagi. Potong kayu ukuran samene. Pak Mariono kan sekolahnya lagi dibongkar-bongkar. Oh, yang benar. Mariono jadi waka surprise. Ya pakai proyektil. Gambar 13 kesini di main 14 protes. Aneh. Pak Selamat di bacaan ulang untuk nantinya posisi menginformasikan ke grup ya di depan Yang kelas 7 ya mau dikoreksi lagi. Yang semester 1 berarti pertama berpikir komputasional ya. Kemudian yang kedua urutannya teknologi informasi dan komunikasi, ini berarti mengenalkan perangkat keras ya. Perangkat keras ya Bu ya, bukan perangkat lunak. Nah, perangkat lunaknya itu nanti di yang ketiga itu Bu Cici ya. Nah, biasanya perangkat keras itu.
Ketiga, lalu yang di semester genapnya ada jaringan komputer dan BSI informatika. Kemudian yang kelas 8 saya juga masih bingung yang semester 1 ini PK dan analisis data ya. Ini yang algoritma programa dan PLB berarti ada di semester 2. Itu pemakaiannya ya. Iya. Kemudian yang kelas 9 ini kelas global. Algoritma yang pertama ya, algoritma, kemudian ada Google Doc ya. Ini buku sudah jelas ya Bu ya, ini lokasi waktunya Bu. Tadi saya juga sependapat dengan buku sebutnya boleh, salah Ibu. Mas Selamat, algoritmanya itu pada poin BK, nah, sampai keliru. BK titik 2 algoritma. Algoritma itu BK loh, berpikir komputasional. Iya, oke. Depannya loh ya, BK titik 2 algoritma. Oke, terus algoritma dan BK ya, kemudian bukan BK titik 2 algoritma. BK loh. Nah, kalau yang bawahnya itu adalah literasi digital. Oke, ada bentuknya literasi digital maksudnya. Ya, semuanya ke bawah itu LD semua. LD semua ya. Ini berarti kita belum bahas sampai semester 1, semester genapnya belum ya? Ya, nanti bisa lanjutannya itu kan bisa. Jalan ya, karena ini kelas 9 masih baru untuk kita gitu. Nah, untuk alur ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Pak Mariono sudah jelas Pak Mariono. Berikutnya begini Bapak dan Ibu, Bu Cici, 1 hari cukup nggak untuk melakukan rangkuman tersebut? Kok bisa? 1 hari cukup ya. Nanti tolong disampaikan supaya menjadi bola panas untuk teman-teman yang kelas di grup. Nah, aja dari 1. Berarti Sabtu tanggal 3 itu kita buat untuk MGMP Pak Salih. Ya, tanggal 3 siap, berarti Sabtu depan. Ya, itu ini jadi minggu ini nggih. Waktunya mepet Bu. Baru muncul sih. Memang saya juga mepet di sekolah FKP wali kelas 7 jadi liur Bapak. Aduh, liur. Ya. Maka ke siswa. Terlalu banyak. Tempatnya mau di mana Pak? Tempatnya pada katanya kan mau yang bersedia. Memang waktu itu kan yang sudah sangat bersedia Pak Solihin. Tapi teman-teman mau ke Salam atau gimana? Mau ke Salam apa tidak? Ya ini permasalahan. Kalau mau ke Salam ya oke, Salam. Tapi kan armadanya disiapkan nih. Kalau mau di posisi tengah ya berarti ada di Tonjong. Ya belum ada di pengurus. Udah kamu turun. Wah, kalau saya Pak SMP 2 belum. Kedua. Dibungkus. Ya, belum mau ke tempatan tapi nggak jadi. Ya boleh. Ya, Pak Komandan sekolah dari keluar bongkar ya masa tadi mau. Kuno ya sekolahnya bongkar. Ya orang Harganya cukup. Jadi di tempatnya dibungkus ya, Wes. Di bulan kamar 2 nggih, di bulan kamar 2 nggih. Siap Ibu, bungkus ya. Insya Allah siap. Tanggal 3 ya. Dekat. Ini bulan kamar 2 sih. Ya. Ya, jenengan. Iya Pak, nanti saya mau sama Bina. Saya juga lihat jadwal nanti ya. teman-teman jangan nanti begini Bu Sri pada saat lempar ke grup teman-teman diharapkan hari Sabtu tidak ada PI, sampaikan ke PI-nya masing-masing. Ya ini kan ada
ada dua angkatan yang berjalan ya, PP 10 sama PP 11. Ya kan? Jadi nanti sampaikan. Pak Soleh kan juga Mas Soleh masih itu ya. Oh, udah selesai. Kayaknya tanggal 15 saya PI, tanggal 15. Aman ya? Aman kayak. Aman. Oke, clear untuk CP ATP ya. Berarti nanti selanjutnya perangkatnya gimana Ki? Perangkat. Apa itu? Perangkat belajar atau kembalikan ke sekolah masing-masing. Bagaimana ini kan Bapak Ibu masukkan aja berhubung ini guru informatika yang baru kayak saya aja di S1 guru informatikanya Bapak Sarwoko Purna nggih. Jadi informatikanya saya. Ya alhamdulillah. Kemudian tinggal saya setengah. Sendiri. Kemudian banyak guru nggih. Mama Bu, saya 9 jam wakil kepala sekolah. Jadi daripada sendirian. Dinikmati kebanyakan jam ini sama semuanya. Jadi Paling sedikit 40 jam lah ya. wah luar biasa. Tepar Pak. Saya itu 42 jam. Luar biasa. Bapaknya sangat sekali. Kalau saya tidak sanggup. Masuk terus juga Pak. Untuk modul kelas 8 mungkin ada yang tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Berarti Pak ini bikin perangkatnya di share biar seragam aja. Ya, kelas 8. Jono kelas 8. Nah, Mas Slamet Mesti aku sih paling awal sih anyar-anyar. Mas Subhan dongane kayak kue kirim Slamet ya kue. Sing tua siapa? Mas Slamet, Mas Subhan. Maka sudah dihitung, maka Mas Slamet masuk. Ya dalam minggu yang penting rampung modul ajar di semuanya. Terus dipakai juga Pak, itu sudah sepakati satu penerbit. Yang sudah masuk mana? SMP1 sudah ada. SMP1 sudah dikirim Pak. Pak Ketua sudah datang. Alhamdulillah. Ya, sesuai enggak? Sesuai sama persis dengan yang kita bahas. Nama guru-guru yang sudah kita sepakati persis. Oke. Jadi Sampai Jumat kita lakukan pendataan. Ya. SMP 2 tahun pakai UKS yang lain yang datang. Itu harusnya kembali lagi Pak. Kembalikan Pak. Ya biar sama Pak. Itu coba ditegur ini kepalanya Pak. Ya. Ditegur Pak. Oke. Ya. Oke, berarti udah cukup untuk pertemuan hari ini. Ada tambahan lagi teman-teman? Berarti perangkat waktu NGMP harus jadi nih. Ya. Sebaiknya. Ya. Oke. Tanggal 3 sudah jadi. Sehingga nanti tinggal duplikasi, adaptasi oleh teman-teman. Oke. Izin menyampaikan Pak Ketua. Kelas 9 saya kan sudah lihat-lihat isinya di situ juga sudah lihat nama Pak R sama khusus
ya, satunya siapa itu. Untuk TIK, kami kayak kenapa-kenapanya TIK dulu sih tadi pagi. Saya baru Iya, saya aplikasi perkantoran di situ itu emang Office. Tapi yang disampaikan di sekarang Zoom kan yang akan dipakai teman-teman yang sedangkan di LKS itu tidak ada materi yang online. Jadi kita menyampaikannya di sini itu tidak ada yang tadi kita sepakati. Iya, nggak ada sepertinya. Nggak ada, hanya sekilas saja tentang Office. Tapi kebanyakan blog sama blog. itu. Kan karena perubahannya kan kemarin toh, yang informasi itu. Sementara proses pembuatan itu kan sudah semester yang lalu. Pada apa yang telah itu berarti kan kembali ke satu langkah. Kalau Pak Bu, kalau misalnya kita mengenalkan Office-nya dulu, baru masukkan ke apa Office tapi sebaiknya posisinya anak-anak itu kan sudah hafal sekali nih Google Sheet dan sebagainya sudah sangat hafal. Kita mengikuti prosesnya. Bagaimana Bu Sri? iPhone nggak bisa pakai gitu agak susah. Online saja. Waktu intinya kita nanti bikin materi sendiri aja ya Pak ya, di luar dari LKS ya. Nanti pada saat nanti di tanggal kemudian kita mensepakati apabila pembuatan soal di UTS gitu kan tanggal 3 gitu. Nggih. Tadi kan termasuknya pembelajaran kritis Pak. Jadi yang kan kita membuat LKS yang berdasarkan Office yang offline. Tetapi sebenarnya kan Office juga bisa online juga sih. Terus yang offline itu sebagai pembelajaran kritis berarti yang kreativitas gurunya berarti yang dengan apa? Seperti Google Doc gitu. Jadi tetap karena hampir sama sih toolnya hampir sama kan. Misalkan new apa gitu kan sama, penyimpanan juga hampir sama gitu kan. Nah, jadi berarti kepiawaian ini pembelajaran kritis aja dari Bapak Ibu guru gitu aja. Tapi intinya di ini ya di online. Ya jenengan tok sebentar. Nambahkan. Monggo Pak Suhan. Iya, tadi dan sedikit ingat tadi yang untuk kelas 9. Tadi kan sudah disusun, belum ditetapkan tapi sudah disusun tadi yang kaitannya dengan dok ya itu. Nah, tadi kan masih sempat ini untuk semester 2-nya apa nih gitu kan. Nah, untuk semester 2-nya itu kan di bagian digital juga masih di situ ada kata-kata nih yaitu memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten. Mungkin tadi yang disebutkan oleh Bu Sri Mulyatun ya, yang blog-blog. Nah, ini kaitannya ke sini. Berarti yang memahami media digital untuk produksi dan diseminasi konten mungkin bisa untuk di semester 2-nya. Jadi ya ini baru Pak Tunggung saja ini. Nanti bisa untuk
dibahas lagi. Nah, itu ada untuk yang literasi, bagian literasi digital itu ada di bagian CP itu kan ada pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten. Itu kan mungkin bisa vlognya kan, video log, jadi membuat vlog gitu. Ya nanti kan bisa nah gitu aja. Ya nanti medianya kita bisa banyak ya, bisa YouTube juga bisa, kemudian apa namanya blog juga bisa, Google Site juga bisa, atau nanti bentuk yang lain. Yang penting kita udah selesai semester 1 dan Bu Sri Mulyatun kayaknya klik nih Pak Solihin tadi. Kalau yang tadi yang Mas Irfan nanti kita bicara di semester 2. Bu Sri Mulyatun klik nih, nggak apa-apa nggih. Ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Cici. Oke. Ya, silakan Bu Cici. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti diskusinya sudah selesai, nggih. Sudah kita sepakati untuk kelas 7, 8, dan 9, nggih. Hingga besok saya rangkum, saya share di grup untuk teman-teman yang lain. Pengurus ya, grup pengurus dulu. Oh, pengurus dulu. Oh, nggih, siap-siap. Untuk di ini ya, di apa, dilihat lagi ya, betul. Nggih. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia dengan diskusi ini, walaupun ini sampai malam sekali, gitu. Enggak malam sekali ya Pak, jam 9 ya. Mungkin selesai target, mungkin keputusannya sudah fix nggih. Insya Allah besok saya share di pengurus inti. Mungkin alhamdulillah sudah selesai, tidak ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah sebentar. Ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu apa sudah? Oke. Monggo diperlihatkan semua. Sing foto siapa ge? Wah, Mariano Maningo. Oh, Mariano Maningo moto. Miska tuh, kelihatan tuh. Iya. Coba tahu nggak itu Miska siapa? Miska sebentar lagi akan bersama Miss M, Sri Mulyatun, jajaran. Oh iya. Kapan itu kapan? Boleh Mulyatun, monggo. Bu Kuswa. Ya, hebat lah. Gitu. Yang penting ada dokumentasi bahwa sudah melakukan cukup orang. Ya. Garing. Berarti kotanya habis gue. Bahkan nanti kemarin pulang ke Semarang, nggak balik lagi ke sini. Oke, terima kasih. Ya. Bu Erni, monggo Bu Erni. Lambat saja. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga semuanya sehat. Amin. Semangat padat merayap seperti itu. Ya, kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamit undur diri.
kesempatan Bu Erni bicara coba. Anggi mau Bunda. Ini sih dari luar kesini apa itu? Enggak, manu saja. Assalamualaikum, langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga. Bapak Ibu. Mas Bahan, Bu Ayu sampai 2 berbes. Ya, sama tuh. Katanya kapan lagi sampai 2? Oh ya,